Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 46. Cerita dimulai. Terlihat MC kita sedikit kesal melihat rekannya diam saja. Dan rekan yang ditendang Meg pun juga sedikit kesal dan coba ditenangkan oleh rekan lainnya. Kemudian MC kita berbalik dan jongkok mengambil daging bakarnya, lalu memakannya. Kemudian MC kita berkata, "Semuanya bisa kuhabiskan sendiri loh. Cuma yang pantang menyerah yang boleh makan daging. Jika kalian sudah capek atau ingin lebih santai, jangan berharap bisa makan daging ini." Mendengar hal itu Jeho kemudian berpikir dalam hati, pantang menyerah. Kemudian lanjut berkata, "Biarkan aku mencoba." "Majulah jika kau merasa yakin," saut MC kita. Kemudian mereka berdua bertatapan dengan serius. Kemudian Jeho melihat daging yang dibakar. Lalu dengan cepat Jeho berlari untuk mengambil daging bakar. "Kemana kau?" ujar MC kita dengan cepat mencoba menghalangi. Saat MC kita meraih kerah baju Jeho, Jeho dengan cepat memegangi tangan MC kita. Kemudian Jeho dengan cepat ingin menarik MC kita ke belakang. Dan mencoba meraih daging bakar sambil berpikir dalam hati, "Sampailah." Namun tiba-tiba Jeho merubah alur tangannya dengan meraih lengan MC kita. "Wah!" teriak Jeho dengan ngototnya. Kemudian lanjut berkata, "Beri padaku." Dan langsung melakukan serangan dengan sundulan kepalanya. "Jangan harap," saut MC. Kemudian adu kepala pun tak dapat dihindari antara MC kita dengan Jeho. Keduanya sedikit mundur karena itu. Dan MC kita berpikir dalam hati, "Lumayan." Di sisi lain Jeho berpikir dalam hati, "Aku perlu berjuang. Setidaknya memberikan contoh. Walaupun badanku remuk," gumam Jeho bersiap melakukan serangan lagi. Sedangkan MC kita yang melihat itu pun berpikir dalam hati, "Aku tahu, kau memahaminya." Kemudian keduanya pun saling adu pukul dengan tinjuan. Jeho pun terpental mundur menjauh karena tidak kuat dengan pukulan MC. Dan saat mendarat Jeho berkata, "Sialan." Melihat hal itu MC kita kemudian melangkah maju kepada Jeho. Lalu berkata, "Prajurit Jung, kau layak untuk makan," ujar MC kita sambil mengulurkannya tangannya yang disambut tangan Jeho yang mencoba bangun. Kemudian MC kita berkata kepada rekannya yang lain, "Aku tidak butuh orang yang ingin bersantai. Kalau mau pergi, pergilah. Aku tidak melarang." Mendengar hal itu rekan MC kita yang berkumis Jojon menoleh ke arah rekannya yang tambun sambil berpikir dalam hati, "Memalukan saja, harusnya bukan dia yang kuandalkan." Kemudian rekan MC kita yang lainnya berkata, "Aku tidak punya komplain spesifik." Lalu rekan MC kita yang lainnya berpikir dalam hati, "Memang Kak Noh yang terbaik." Diikuti diam rekannya yang lain. Kemudian MC kita lanjut berkata, "Pada akhirnya, kalianlah yang memutuskan cara hidup masing-masing. Yang penting jangan menghambat orang yang bersungguh-sungguh. Camkan itu baik-baik." Kemudian MC kita menoleh ke arah Jeho lalu berkata, "Ayo makan," ujarnya mengajak Jeho makan daging bakar. Mereka berdua pun makan daging bakar diiringi dengan rekan MC kita di belakang yang saling berdiskusi. Scene beralih kepada sebuah desa yang terbakar. Terlihat pimpinan preman yang disewa oleh Seol Gisuk melihat para bawahannya beraksi. "Kapten, mereka cuma petani, bukan bandit. Apa benar-benar perlu dilakukan?" tanya bawahannya. "Masalah buatmu, apa kau mendadak merasa bersalah pada mereka?" tanya kapten pemimpin preman itu. "Bukan begitu, aku cuma meragukan ini pantas dilakukan atau tidak," saut bawahannya. "Kau banyak sekali bicara. Apa kau ingin jadi kaptennya?"
ujar pemimpin preman itu. Aku cuma penasaran, tidak ada gunanya menjarah tempat ini, saut bawahannya lagi. Mendengar hal itu para bawahan yang lain terdiam. Kemudian pemimpin preman itu berkata, bacot mulu, ini adalah kesepakatan besar, apa kalian ingin mati sebagai orang sewaan? Kita tidak perlu keliling lagi jika kesepakatan ini lancar. Mendengar hal itu para bawahan tersenyum. Dan ada juga yang berseru, benar. Kalau sudah paham, cepatlah bekerja, ujar pemimpin preman. Siap bos, seru bawahannya. Kemudian beberapa saat kemudian, orang-orang dikumpulkan. Lalu pemimpin preman berkata, jika kalian ingin hidup, bekerja samalah. Kalian juga akan diberi makan. Jangan coba-coba kabur dan melaporkan kami. Mereka takkan membantu. Setelah berkata seperti itu, pemimpin preman berpikir dalam hati, mereka akan memberikan seluruh jalan kami. Selain itu, Pasar Kastil Naga Langit adalah tempat terbaik di sepenjuru Yunan dan Sichuan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Di saat begini, aku perlu ekstra berhati-hati. Rasanya aneh mereka mengupahi kami sebanyak itu untuk pekerjaan begini. Tapi yang penting kesepakatan terpenuhi. Aku pun mengetahui identitas si penyewa, jadi mereka takkan aman jika berkhianat. Scene beralih kepada MC kita. Terlihat MC kita tiba di sebuah sekte. Sekte bela diri puncak gunung adalah tujuan dari MC kita. MC kita melihat sekelilingnya dan berpikir dalam hati. Mentang-mentang sulit menarik perhatian orang untuk tinggal di kota ini, tempatnya sangat tidak terawat. Bahkan aneh sekali sampai dibangun sekte bela diri di sini. Kemudian tiba-tiba gerbang sekte terbuka, dan terlihat beberapa orang tua penghuni sekte datang menyambut. Selamat datang, aku adalah tetua Mubong Yi Heomak, ujar Mubong Yi Heomak menyambut. Aku adalah prajurit tingkat 1 Noh Gayang, utusan asosiasi Naga Langit. Kami semua prajurit tingkat 1, saut MC kita. Oh, akhirnya bala bantuan tiba. Kami sangat menyambut kalian, ujar Mubong Yi Heomak. Apa kerugian kalian besar? Tanya MC kita. Kami tidak merasa rugi. Soalnya memang di sini tidak ada apa-apa. Kami hanya merasa terganggu karena satu-satunya jalan dihalangi. Jawab Mubong Yi Heomak. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Kupikir ini situasi darurat. Kemudian MC lanjut berkata, kami datang dari arah Gunung Chonnam tapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Berhubung gunungnya besar, mungkin kebetulan saja tidak berpapasan. Saut Mubong Yi Heomak. Lalu lanjut berkata, kami tidak berani mencarinya sendiri. Sebesar apa kelompoknya? Tanya MC kita. Kami menduga kurang lebih sebanyak 30 orang. Meski hanya terlihat barbar, tetapi penampilan mereka menakutkan. Ditambah kami kalau jumlah. Jawab Mubong Yi Heomak. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Jadi mereka cuma orang biasa yang bertingkah semena-mena karena berjumlah banyak. Mencurigakan sekali. Scene beralih di dalam kastil asosiasi Naga Langit. Terlihat Un Pengsu sedang berjalan ke suatu tempat bersama rombongan perguruannya. Un Pengsu yang sedang berjalan berpikir dalam hatinya. Setelah mengirim semua pembuat onar pergi, seharusnya tebakanku tepat. Dan beberapa saat kemudian Un Pengsu tiba di suatu tempat bernama Mang Silu. Un Pengsu masih berpikir dalam hati. Kali ini kuutus orang berkemampuan tinggi. Karena orang-orang sebelumnya yang patuh, kalah melawan prajurit tingkat 1. Kemudian Un Pengsu masuk ke tempat itu. Namun terkejut sesaat memasuki pintu masuk. Apa yang terjadi? Seru Un Pengsu terkejut dengan orang-orang yang di dalam Mang Silu telah terkapar dihajar oleh seseorang. Apa ada orang di sini? Teriak Un Pengsu. Sesaat kemudian seseorang keluar dari dan melangkah maju kepada Un Pengsu. Wang, apa yang terjadi? Tanya Un Pengsu. Yang kemudian terkejut melihatnya terjatuh pingsan di depannya. Beberapa saat kemudian, seseorang keluar dari ruangan. Terlihat Ilco keluar dengan senyuman khasnya.
Melihat hal itu Un Pengsu bersama rombongannya terkejut. Kemudian Ilco lanjut berkata, "Maaf, hari ini kami sedang tutup. Jika Anda berkenan datang di lain waktu, pasti kami beri diskon yang tinggi." "Siapa kau?" saut Un Pengsu. "Salam, aku adalah manajer baru Mang Silu, Akgun," ujar Ilco memperkenalkan diri. Scene beralih di keesokan harinya. Di Akademi Naga Surga. Terlihat Gung Hyun dan Gung Myung sedang berlatih dengan tanpa bajunya. Mereka kenapa? Tidak tahu, mungkin bisa dihajar orang. Siapa yang berani coba? Anak kembar itu adalah yang terkuat di sini. Benar juga, mereka menguasai tempat ini. Gosip anak-anak Akademi Naga Surga yang melihat lebam di tubuh Gung Hyun dan Gung Myung. Terlihat Gung Hyun dan Gung Myung serempak berlatih bela diri diawasi So Hyun. Terlihat So Hyun yang khawatir melihat mereka dengan lebam di tubuhnya. Chapter sedikit bergeser ke halaman latihan Naga Halilintar. "Kalian yakin?" ujar Jung Ang. "Tidak masalah Master." "Benar Master," saut Gung Hyun dan Gung Myung. Kemudian sesaat Jung Ang berpikir. Lalu kemudian menyentuh pundak Gung Hyun. "Kok," saut Gung Hyun yang menahan sakit. "Masih yakin?" tanya Jung Ang. "Aku hanya mendapat sedikit memar dari latihan. Aku masih kuat lanjut," saut Gung Hyun. "Sepertinya memang tidak bohong, tapi jika kondisi tubuh kalian begini, aku harus protes kepada master lainnya," ujar Jung Ang kembali. "Tidak usah, sungguh tidak masalah," saut Gung Hyun dan Gung Myung. Mendengar hal itu Jung Ang berpikir dalam hati. Mereka masih tampak jujur, tapi segiat apapun mereka berlatih, sulit dipercaya sampai kondisinya begini. Kemudian Jung Ang lanjut berkata, "Hari ini akan kucoba mengabaikannya, tapi lain kali tidak akan kubiarkan." "Terima kasih Master," saut Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Chapter kembali bergeser sedikit ke kediaman MC. Terlihat Gung Hyun dan Gung Myung ingin berlatih dengan memegang tongkat kayu. Kemudian Gung Hyun dan Gung Myung saling memukul tubuh. "Oh, kek," ujar Gung Hyun dan Gung Myung serempak menahan kesakitannya. Kemudian mereka lanjut kembali saling memukul. Hingga beberapa saat mereka saling memukul. Ujar Gung Myung yang tiba-tiba berhenti memukul menahan sakit. "Kau tak apa?" tanya Gung Hyun. "Tak apa Kak. Lanjutkan," jawab Gung Myung. Kemudian hingga beberapa saat waktu berlalu. "Istirahat dulu, kita bisa tewas jika dipaksakan," ujar Gung Hyun. "Iya aku setuju," saut Gung Myung. "Rasanya sangat sakit ya," ujar lagi Gung Hyun. "Iya sakit banget," saut Gung Myung. Kemudian mereka terdiam sejenak melamun. Lalu Gung Hyun lanjut berkata, "Kita harus melanjutkannya." "Iya kau benar," saut Gung Myung. "Karena ayah tidak tega memukul kita, jadi kita harus melakukannya sendiri," seru Gung Hyun dan Gung Myung. Kemudian mereka lanjut berbincang. "Tapi apa ini metode yang benar? Mungkin waktu kena di bagian yang dipukul sebelumnya, rasanya tidak sesakit yang pertama kan? Meski sama-sama sakit, tapi setelah mandi memang agak membaik sih. Rasanya justru geli ya, geli dan enak. Ayo lanjutkan, jika kita lebih terluka, mungkin rasanya lebih enak lagi." "Benar juga Kak." Kemudian Gung Hyun dan Gung Myung lanjut berlatih dengan saling memukul kembali. Dan terlihat So Hyun yang mengawasi mereka sambil nyemil makanan. Melihat mereka melanjutkan pelatihannya So Hyun berpikir dalam hati, apa itu benar-benar membantu? Bela diri ayah tidak masuk akal. Apa aku tanya kakek saja ya? Scene beralih kembali kepada MC kita. Terlihat MC kita bersama prajurit berjalan mengikuti rombongan dari Sekte Bela Diri Puncak. MC kita yang mengikuti mereka berpikir dalam hati, kami mau diantar sampai mana? Selain itu, dia sama sekali tidak ragu memandu jalan. Kita hampir sampai, ujar Mubong Yi Heomak. Tempatnya cukup masuk hutan ya, saut MC kita. Namanya juga penjahat, ujar Mubong Yi Heomak.
Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Memang namanya juga penjahat. Penjahat juga tidak banyak ngomong. Mereka menyukai tempat gelap dan lembab. Kemudian MC kita teringat kembali kepada Ilcho yang berkata, "Kak, terperangkap jebakan yang sudah kau ketahui adalah tindakan bodoh. Sekalinya kau merasa ragu, seranglah duluan." Kemudian MC kita lanjut berpikir dalam hati. Benar, aku harus menyerang sebelum diserang. Membunuh sebelum dibunuh, sisanya bisa dipikirkan belakangan. Gumam MC kita dalam hatinya sambil menoleh kepada rekan-rekannya. Kemudian MC kita lanjut menelusuri hutan mengikuti rombongan sekte bela diri puncak. Hingga senja sore mereka tiba di dekat markas bandit yang diberitahu oleh Mubong Yi Heomak. Kemudian MC kita mengatur strategi bersama rekan-rekannya dan juga rombongan sekte bela diri puncak untuk melakukan penyerang. Beberapa saat kemudian mereka dengan berlari cepat menyerang markas bandit. Baku hantam pun terjadi. Dengan cepat MC kita menumbangkan 2 orang bandit. "Siapa itu? Kita diserang!" teriak para bandit yang tersisa. Baku hantam pun terjadi hingga beberapa lama kemudian. Setelah baku hantam yang cukup sengit, terlihat sekelompok bandit yang sudah terikat oleh MC kita. Tidak ada yang spesial dari mereka. Mereka pasti mengandalkan jumlah dan kekuatan mereka. Aku bahkan heran mereka bertahan hidup, ujar Jeho. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, apa aku salah? Kemudian lamunan MC kita terpecah saat Mubong Yi Heomak berkata, prajurit dari kastil memang hebat. Kalian mengatasinya begitu cepat. Kemampuan Mubong saja yang hebat. Prajurit Mubong lebih berperan dari kami, saut MC kita. Kami tidak begitu banyak membantu. Pasti kami baru bisa unjuk gigi karena ada kalian yang bisa dipercaya, ujar Mubong Yi Heomak. Yang kemudian lanjut berkata, pokoknya kami senang segalanya berjalan mulus. Jika kami tahu mereka selama ini, kami takkan meminta bantuan. Maaf. Yang terpenting tidak ada yang terluka dan semuanya berhasil diringkus. Tidak perlu mencemaskannya, imbu MC kita. Terima kasih atas pengertiannya, saut Mubong Yi Heomak kepada MC kita. Kemudian waktu berlalu hingga malam hari. Terlihat MC kita bersama rekan-rekannya dan rombongan prajurit masih berkumpul di markas para bandit. Dan para rekan MC yang istirahat di depan api unggun saling berbincang dengan berkata, aneh sekali bandit-bandit itu menabung arak di markasnya. Mungkin ini hadiah untuk kita yang bekerja keras meringkusnya. Hehehehe, minum-minum. Kemudian Mubong Yi Heomak lanjut berkata, meski terpaksa tidur di tanah lapang, tapi asal ada arak, semuanya tidak jadi masalah. Mari biar ku tuangkan minum prajurit Noh. Kemudian MC kita menerima arak yang diberikan oleh Mubong Yi Heomak dengan senyumannya. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.